Ini pertemuan terakhir bagi Ibu, jadi kerjasama yang baik. Ya, Ibu, jadi untuk hari ini mungkin Ibu akan menyampaikan beberapa materi debat terakhir. Lalu seperti minggu yang lalu nanti ada diskusi, tapi cuma hanya sekedar jawab soal aja. Ya. Langsung aja buat saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya. Sebelum lanjut pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Makasih ya, Alif. Alifnya, Hamzah, Royatul, Afika, Azhar, Aziz, Delisa, Dewi, Eka, Bagas, Hanif, Angga, Kansa, Muhammad, Deo, Ikram, Ramdan, Laila, Fadil, Taufik, Nazira, Najiha, Raisa, Rani, Rashid, Reza, Rizka, Salim, Kapa, Tiara, Romi, Zaki, Oke, setelah minggu lalu pas Ibu masuk, Bu Leni masuk deh enggak? Berarti terakhir Bu Ibu ini Ibu gitu. Bu Ibu akan bahas terlebih dahulu ya materi itu sebelumnya. So, kalau ada yang masih ingat, minggu lalu Ibu ngebahas tahun wilayah ya kan? Oke, ada yang bisa menyebutkan pengertian dari wilayah tadi? Yo, acungan tangan.
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama singkatan dari NKRI. Pengertiannya. Awal jalan pengertian ambian. Pengertian wilayah NKRI. Ada yang bisa menyebutkan? Wilayah Kekuasaan yang ada. ya. Pengertian wilayah NKRI adalah seluruh daerah yang menjadi Buddhis. Kan itu kemarin nomor hiji, soal nomor hiji itu dijawabnya banyak musyawarah. Dan tercatat. Jadi pengertian wilayah NKRI yaitu seluruh daerah yang menjadi kekuasaan dan tanggung jawab Indonesia baik darat, laut maupun udara. Letak Indonesia terdiri dari geografis Indonesia terletak di antara dua dari dua benua. Yang pertama benua kedua dua lagi Samudra Hindia dan batas wilayah NKRI. Ada yang disebutkan? Yo, yang tiga. Wilayah NKRI. Ya, terus. Yang pertama apa? Teritorial terdiri dari berapa? Ada itu. Yang pertama laut teritorial. Luasnya berapa? 12. Yang kedua singkatan dari zona ekonomi eksklusif. Luasnya berapa? Tadi pengertian Merupakan panggilan kepada yang terhormat Bapak Idi dan juga Pak Nanang DPW di ruang perusahaan. Saya juga terhormat Bapak Idi dan juga Pak Nanang DPW di ruang perusahaan. Oke, lanjut. Tadi pengertian wilayah negara, wilayah adalah negara atau daerah tempat yang menjadi kekuasaan satu negara meliputi daratan, lautan, dan udara. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau, dari Pulau Sabang sampai
Oke, ya presiden. Salah sebisa kata ibu. Tidak ada pemerintahan, tidak ada rakyat, bisa disebut sebagai negara. Tidak. Berarti itu. Jadi wilayah negara terpenting bagi NKRI tersebut. Ya. Fungsi wilayah bagi negara. Ada fungsi politik. Fungsi politik wilayah menjadi tempat negara menjalankan pemerintahan. Contoh, pemerintah membuat aturan untuk seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah membuat aturan ada yang disebutkan, contohnya apa? Lalu lintas. Lalu lintas. Ya, lalu lintas. Ada tempat. Bayar pajak. Ya. Ada yang disebutkan lagi apa? Pemerintah membuat aturan tadi. Aturan lalu lintas, bayar pajak. Apa lagi? Kita ulang dari fungsi wilayah bagi negara. Tadi ada fungsi politik. Wilayah menjadi tempat negara, menjadi pemerintahan. Contoh, pemerintahan membuat aturan untuk seluruh wilayah Indonesia. Pemilu dilaksanakan di seluruh daerah Indonesia. Pertama tadi aturan. Wilayah negara Indonesia atau negara Indonesia membuat aturan supaya apa? Contohnya aturan lalu lintas supaya tertib di jalanan. Aturan bayar pajak. Ya. Pak. Ya, bayar pajak pun termasuk aturan. Ada lagi bayar BPJS, ya kan? Nah, berarti itu aturan-aturan di wilayah ya kan? Ya. Selanjutnya, pemilu dilaksanakan di seluruh daerah. Pemilu kegiatan apa? Pilihan umum. Contohnya? Ya, presiden. Terus? Ya. Dan bupati. Oke. Selanjutnya ada fungsi pertahanan dan keamanan supaya wilayah NKRI terjaga dan tidak diambil oleh negara lain. Ada dua, yaitu keamanan negara, ada tentara. Tentara terdiri dari ada angkatan laut, terus darat. Oke. Yang terakhir ada keamanan dari pihak kepolisian. Selanjutnya, makna wilayah bagi bangsa Indonesia. Wilayah memiliki makna penting, yaitu yang pertama sebagai identitas negara. Tadi identitas negara apa contohnya? KTP. Nanti dari KTP, kartu tanda penduduk. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa. Walaupun terdiri dari banyak pulau, Indonesia tetap satu negara. Nah, contohnya ada tadi teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Walaupun pulaunya banyak, tetapi tetap satu, yaitu negara Indonesia. Nah, yang ketiga ada sebagai sumber kehidupan. Sumber kehidupan wilayah menyediakan hasil alam untuk kehidupan masyarakat. Contohnya ada laut yang menghasilkan ikan, ada tanah yang menghasilkan sayuran, padi yang berbeda daerah. Contohnya kamu orang Sunda, kamu orang Jawa, mentang-mentang Jawa bahasa nama doge, ku orang Sunda. Dan itu tidak boleh, harus tetap dihargai, harus tetap dihormati. Yang
mematuhi aturan-aturan di sekolah. Terus mengikuti upacara. Oke, mematuhi aturan. Mematuhi aturan. Contohnya kita tawuran di sekolah. Nah, itu aturan supaya kita harus menjaga kelestarian NKRI. Yang keempat ada lingkungan, menjaga lingkungan. Contohnya tidak buang sampah sembarangan dan tidak merusak lingkungan. Yang kelima itu menjaga keamanan. Contohnya melapor jika ada hal kecurigaan. Contohnya teman kalian, kamu melihat teman dia mau ribut, kumpul laporin supaya tidak mencegah hal sesuatu yang terjadi. Yang terakhir, sikap yang harus dimiliki siswa. Sebagai pelajar, kalian dapat menjaga NKRI dengan rukun, dengan terus tetap aman damai. Jadi ya, tidak boleh berantem.
maklumi karena itu masih mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.